Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Safarehana dengan NIM 0805 118824290009 dari kelas L1. Jadi kali ini saya akan melakukan pengolahan data suhu permukaan laut dan klorofil A dari praktikum penginderaan jauh kelautan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi suhu permukaan laut dan klorofil A itu bisa dipantau dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh dengan memanfaatkan data citra satelit Aquamodis, dan juga data tersebut diolah dengan menggunakan software SIDAS, Excel, dan juga ArcGIS. Suhu permukaan laut dan klorofil A itu dipantau untuk mengetahui kondisi laut dan perubahannya. Kemudian, dua parameter itu juga berfungsi dalam bidang oseanografi dan perikanan, karena suhu permukaan laut dan klorofil A itu juga bisa digunakan untuk mendeteksi zona potensi penangkapan ikan. Kita langsung masuk ke pengolahannya. Pertama, kita buka web Earth Data, Ocean Color level 3 dan 4 browser. Kita launch the browser. Kemudian kita langsung pilih di sini untuk produknya, kita download yang si surface temperature dulu. Kemudian untuk periodnya kita pilih yang monthly dengan resolusi 9 km. Di sini tanggalnya kita pakai sebulan. Kemudian kita klik extract or download data. Di sini kita checklist semua type yang bin, map, dan juga PNG. Kemudian kita download. Di sini kita blok yang kedua, kemudian kita pilih go to the link. Nah, di sini kita login terlebih dahulu. Kalau kita udah login, dia akan otomatis terdownload. Seperti ini. Kemudian kalau udah, kita kembali lagi ke sini. Kemudian kita ganti produknya menjadi chlorophyll concentration. Resolusinya 9 km juga, dan kita klik download lagi. Sama, kita blok juga yang link kedua ini. Kemudian kita go to the link. Dan langsung terdownload. Kalau datanya sudah terdownload, kita masuk ke software SIDAS, kemudian kita klik file, kita open product. Di sini kita masukin yang udah kita download tadi. Mau olah yang SST dulu, jadi kita masukin yang SST, klik open. Kemudian kita klik di layer SST ini, tanda plus, di band. SST ini kita klik 2 kali. Kemudian kita zoom ke daerah kajian kita. Kemudian kalau udah kita klik rectangle, kemudian kita kasih kotak di sini, kita tandai. Kemudian kita klik raster, subset, kita klik OK. Kemudian kita klik kanan, export mask pixel. Ini kita ganti jadi geometri, klik OK. Kemudian ini kita checklist semua. Write to file. Kemudian kita simpan, kita save. Kemudian lakukan hal yang sama untuk klorofil. Kemudian kalau udah kita drag file yang dari SIDAS tadi ke Excel. Kalau udah kita bisa hapus semua kolom kecuali kolom longitude, latitude, dan nilai SST-nya. Kemudian kita blok kolom SST dan kita pilih filter. Kemudian kita klik filternya, kita search none di sini. Kita klik OK, dan kita hapus semuanya. Semua isi dari baris ini, dari kolom ini. Kemudian kita klik filternya lagi, kita pilih select all, dan OK. Kemudian kita save.
Dan untuk klorofil itu juga sama. Kemudian kalau udah kita bisa langsung masuk ke software ArcMap. Kemudian kita masukin SHP Indo. Terus kalau udah kita klik file, add data, masukin XY data, hasil dari Excel tadi. Ini SST dulu, kemudian X field longitude, Y field latitude, dan Z fieldnya kita masukin SST. Jangan lupa ganti koordinat sistemnya, kita pakai WGS 84 seperti biasa, klik OK. Selanjutnya kita bisa search. Di sini kita cari IDW. Di sini untuk point features-nya kita masukin SST. Kemudian untuk Z value field-nya ini kita masukin yang SST. Kemudian kita simpan. Nah, ini kita simpannya harus di dalam bentuk geodatabase. Kemudian kita klik OK. Klik kanan di layer SST ke Properties. Pilih yang bagian simbologi ke Classified. Kemudian di color RAM ini kita ganti warnanya dari hijau ke merah. Nah, kemudian di sini tuh ada angka-angka dari range suhu permukaan laut di bagian ini, di Pulau Alor. Dari yang terendah itu disimbolkan dengan warna hijau sampai ke suhu paling tinggi itu range-nya digambarkan dengan warna merah. Kemudian kita klik apply dan OK. Jadi ini adalah hasil dari suhu permukaan laut yang ada di perairan Pulau Alor. Selanjutnya kita bikin yang klorofil A. Caranya sama, kita klik file add data, masukin yang XY data. Sini kita masukin yang CHL hasil dari Excel. X field-nya masih sama longitude, Y-nya juga latitude, Z field-nya kita ganti klor A untuk klorofil. Koordinat sistemnya WGS 84, klik OK. Kemudian kita search lagi IDW, buka lagi yang spatial analyze. Di sini kita pakai yang CHL. Kemudian Z field-nya kita pakai klorofil A. Kemudian kita simpan. Simpannya juga sama di dalam geodatabase. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu loading IDW-nya sampai selesai. Dan kalau sudah selesai, sama seperti tadi, kita klik kanan layer CHL, kemudian ke Properties, kita ke Symbology, Classified. Nah, di sini kita langsung flip colors aja, kita nggak usah ganti colorannya. Kita klik Apply dan OK. Jadi, di sini ini menunjukkan warna yang putih ini itu menunjukkan nilai CHL yang kecil, dan semakin besar dia warnanya berubah, dan nilai CHL yang paling besar itu warnanya hijau. Dan kalau pengolahannya udah selesai, selanjutnya kita layout. Kemudian ini hasil layoutnya. Jadi seperti yang bisa dilihat di hasil layout ini. Jadi suhu permukaan laut di daerah perairan Pulau Alor itu tidak terlalu tinggi, itu rentangnya sekitar 28 sampai 29,5 derajat Celcius. Kemudian untuk yang klorofil A juga kita layout. Ini hasil dari layout klorofil A. Bisa dilihat juga di sini dan di legenda untuk nilainya. Nilai klorofil A di perairan Pulau Alor pada Juni 2024 juga tidak terlalu tinggi karena bisa dilihat dari warnanya itu dominan warna putih dan warna hijau yang menandakan nilai klorofil yang banyak itu hanya sedikit, hanya di bagian ujung sini. Dan sekian pengolahan data dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.